Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai surat An-Nas, ada dua pendapat. Sebagian mengatakan diturunkan di kota Makkah, sebagian mengatakan diturunkan di kota Madinah. Diturunkan di kota Makkah dinamakan surat Makkiyah. Nah, kalau di Madinah dinamakan Madaniyah. Wa adadu ayatiha sittun. Jumlah ayatnya surat An-Nas ini ada 6 ayat. Sedikit ya. Dan kita insyaallah semua hafal. Saya ambil dari tafsir Al-Amsal yang tentu lebih sederhana dibanding tafsir Al-Mizan. Suratun Nasi, surat An-Nas. Muhtawas surati, kandungan surat An-Nas. Al-insanu mu'radun daiman liwasawisi syaitani. Manusia itu senantiasa dan selalu berada pada godaan syaitan yang terkutuk. Manusia dimanapun berada, pada saat apapun senantiasa mendapat godaan dan bisikan dari setan-setan yang terkutuk. Setan tidak pernah membiarkan manusia beriman, bertakwa, beribadah, dan berbuat berbagai kebajikan dan kebaikan. Setan selalu menggoda setiap saat, bahkan setiap detik. Setan gak pernah lepas dari menggoda kita, menggoda seluruh umat manusia. Tapi walau demikian, yang biasanya tergoda itu adalah orang-orang yang lemah imannya. Ada orang-orang yang kuat imannya, mereka senantiasa dibantu oleh para malaikat. Allah menurunkan malaikat begitu banyaknya untuk membantu orang-orang yang beriman. Jadi yang biasa diganggu oleh setan adalah orang-orang yang lemah imannya. Adapun orang-orang yang beriman senantiasa dibantu oleh para malaikat sehingga dapat mengusir berbagai bisikan setan. Wa sayatinul jinni wal insi yas'auna daiman linnufudhi fi qalbihi wa ruhihi. Dan setan jin dan setan manusia, mereka senantiasa berusaha untuk dapat menembus, dapat memasuki ke dalam hati dan ruh manusia. Jadi ada dua kelompok, ada dua golongan penggoda dan pengganggu, yaitu berupa setan dan berupa manusia. Bahkan lebih berat godaan manusia daripada godaan setan. Ya. Sebab setan hanya membisikkan saja ketika menggoda manusia, ketika menggoda kita. Jangan manusia kelihatan datang, dia membujuk, merayu, mengadu domba, menggibah, bahkan terkadang dengan membawa harta kekayaan, membawa uang untuk merayu dan membujuk orang agar tersesat. Jadi godaan setan berupa manusia itu lebih berat, lebih dahsyat daripada godaan setan yang berupa jin. Wa maqamul insani fil ilmi mahma irtafa' wa makanatuhu fil mujtama'i mahma samat yazdadu ta'arruduhu li wasawisi syayatini liyub'iduhu an jadatil haqqi wa liyubidu al-alama bi fasadil alim. Mu'alim mengatakan bahwa manusia itu betapapun tinggi kedudukannya, betapapun banyak ilmu pengetahuannya dan tinggi kedudukan di masyarakat, dan semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi derajatnya, maka manusia itu godaan setannya semakin berat, bisikan setannya semakin banyak, agar manusia itu jauh daripada jalan kebenaran. Dan setan tujuannya agar menghancurkan alam ini dengan menghancurkan seorang alim. Sebab kalau seorang alim sudah hancur, sudah rusak, sudah bejat, maka yang lain akan dengan mudah.
Itu godaan setan yang terberat. Jadi karena itu orang semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi takwanya, semakin tinggi kedudukan di sisi Allah, godaan setannya semakin berat. Ya. Apakah ini tanpa kecuali? Ada pengecualian. Kan setan bersumpah, la'ughwiyannahum ajma'in. Ini kata setan, kata iblis, aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Jadi seluruh umat manusia sejak Nabi Adam sampai hari kiamat, iblis dan antek-anteknya dan pembantunya akan menyesatkan setan, menyesatkan manusia seluruhnya. La'ughwiyannahum ajma'in, akan disesatkan semuanya. Tetapi illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang mukhlas. Ada hamba yang mukhlas, ada yang mukhlis. Lebih tinggi kedudukan mukhlasin daripada mukhlisin. Mukhlasin para nabi, para rasul dan para ma'sumin, serta para urafa. Dan kita pun punya potensi untuk mencapai derajat mukhlasin, tentunya dibuka pintu untuk mencapai derajat mukhlasin, tidak ditutup, tapi sangat sulit, penuh dengan godaan, tantangan. Kita harus berjuang mati-mati mencapai derajat mukhlasin. Godaan selalu datang bertubi-tubi. Jadi yang tidak bisa digoda, yang tidak bisa nembus dalam ruh orang-orang itu adalah orang yang mukhlasin, tidak godaan setan. Hadis suratu ta'murun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi'atibarihi al-qudwah wal uswah ay yasta'iza billahi min syarril muwaswisin. Surat ini, surat An-Nas, menyuruh Rasulullah, memerintahkan Rasulullah, karena beliau sebagai qudwah, beliau sebagai uswah, sebagai suri tauladan bagi kita semuanya. Allah menyuruh Rasulullah dengan surat ini agar Rasulullah senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam keburukan bisikan setan, setan jin dan setan manusia. Jadi Rasulullah saja sudah mencapai derajat mukhlasin, sudah mencapai rasul dan ma'sum, tetap masih memohon perlindungan kepada Allah. Padahal sudah ma'sum, tidak akan tergoda. Ini contoh buat kita. Kalau Nabi saja dan para ma'sumin masih berlindung pada Allah, apalagi kita. Bahkan seorang semakin tinggi derajatnya, mohon perlindungan semakin sering, semakin banyak, bahkan tidak terputus. Kita yang rendah malah jarang-jarang, kita malah lalai, kita malah lupa. Ya, kita tidak setiap saat berlindung diri kepada Allah dari godaan dan bisikan setan yang terkutuk. Kemudian mu'alif mengatakan, muhtawa hadis surati syabihun bi muhtawa suratil falaq, bahwa kandungan surat ini, surat An-Nas ini, itu mirip sama persis dengan kandungan surat Al-Falaq. Ya, surat yang sebelumnya surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Fakilahuma tadurani haulal isti'adzati billahi minasyururi wal afati. Kedua surat ini, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, keduanya itu berkisar tentang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai keburukan, kejahatan dan berbagai bahaya. Ma'afariki anna surat Al-Falaq tata'arradu li anwa'i syurur wa hadhihi suratu tarkaju ala syarril waswasil khannas. Tapi ada perbedaan sedikit. Dari satu sisi sama, surat Al-Falaq dan surat An-Nas sama-sama mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kejahatan dan bara bahaya. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah bahwa surat Al-Falaq itu kita mohon kepada Allah agar dijauhkan dari berbagai macam kejahatan dan keburukan. Dengan surat An-Nas ini mohon pada Allah agar kita jauhkan dari bisikan setan, setan jin dan manusia. Wahtalafal mufassiruna fi makani nuzul hadhil ayati. Para mufassir, para penafsir Al-Quran berbeda pendapat ya mengenai tempat diturunkannya surat An-Nas ini.
Qila innaha Makkiyah. Ada yang mengatakan surat An-Nas adalah Makkiyah, diturunkan di kota Makkah. Wa qila innaha Madaniyah. Sebagian mengatakan bahwa surat An-Nas diturunkan di kota Madinah. Pendapat Ayatullah Maqami Syuraji, seorang ulama Syiah, mengatakan bahwa surat ini surat Makkiyah. Tapi Alamah Tuba-Tuba yang saya baca mengatakan ini surat Madaniyah. Ada beda pendapat. Ya. Terkadang perbedaan pendapat itu penting untuk dipahami karena akan menghasilkan hukum dan ketetapan yang berbeda. Terkadang perbedaan itu kurang penting. Nah, kalau buat kita ketika ada perbedaan kurang penting, ya kita abaikan saja karena kita bukan ulama yang bisa mengambil istinbat dan kesimpulan hukum. Kalau ulama, perbedaan apapun sangat teliti, sangat diperhatikan. Mereka akan menggali hukum. Kalau kita ada yang penting buat kita, ada yang tidak penting perbedaan itu. Yang tidak penting sudah kita nggak usah hiraukan. Perbedaan mazhab misalnya ada buat kita ada yang penting, ada yang tidak penting. Yang penting sudah nggak usah didengarkan, lewat saja. Buat kita yang awam, lewati saja. Kalau itu tidak penting buat kita, mungkin saja buat ulama penting. Ya. Terkadang perbedaan itu punya peranan juga sangat penting dalam akidah, dalam fikih. Nah, ini perlu kita pelajari, perlu kita perhatikan. Dalam akidah misalnya, ya, tentang keyakinan Allah Subhanahu wa taala, masalah sifat-sifat Allah. Itu ada beda pendapat antara Ahlus Sunnah dan mazhab Imamiyah dan Mu'tazilah dan yang lainnya. Nah, kita pelajari. Sebab kalau tidak kita bisa terjerumus pada syirik-syirik kecil. Harus kita pelajari, itu penting. Ya. Walahdul ayati yazidu ihtimala makiyatiha. Tapi kata Syekh Makarim bahwa susunan dan lahan ayat-ayat surat An-Nas ini itu menambah kemungkinan bahwa surat ini surat Makkiyah. Hadis suratu wa suratul falaqi nuzilata ma'an hasbar riwayati. Wa suratul falaqi ala ra'yil katsirina Makkiyah. Wa hadis suratu yumkin an takuna Makkiyatan aydan. Surat ini surat An-Nas dan juga surat Al-Falaq itu diturunkan berbarengan. Jadi satu surat penuh Al-Falaq, satu surat penuh An-Nas bareng turunnya. Sama-sama di Mekah atau di Madinah. Bahkan bisa jadi turun dua kali, di Mekah juga, di Madinah juga. Terkadang seperti itu. Ada surat-surat sangat penting turunnya dua kali, di Mekah juga, di Madinah juga. Ada sebagian ayat di Mekah, sebagian di Madinah. Itu dipelajari dalam ulumul Quran. Jadi surat ini Al-Falaq dan surat An-Nas turunnya berbarengan, bagaimana disinggung dalam riwayat hadis-hadis Rasulullah kepada ma'asumin. Dan surat Al-Falaq itu menurut banyakkan para mufassirin turun di kota Makkah, surat Makkiyah. Dan juga surat ini, surat An-Nas juga mungkin diturunkan di kota Makkah juga, kata beliau. Itulah Makarim Asy-Syirazi.